Ini adalah laptop gaming dengan prosesor Intel seri HX dan RTX 4070 yang harganya murah. Ya, ini adalah MSI Sword 16HX-B14V. Selain udah pakai discrete graphics RTX 4070, dia juga udah punya prosesor Intel Core i7 14700HX yang punya 20 core 28 thread. Jadi kuat untuk pekerjaan macem-macem ya. RAM-nya ini 16GB DDR5 dual channel dan gampang, masih bisa di-upgrade tentunya. SSD-nya 1 TB. Kalau kurang, masih ada 1 slot lagi yang siap ditancapkan NVMe PCIe Gen 5 di situ. Layar 16 inci 100% DCI-P3, refresh rate-nya 240 Hz. Oke, langsung aja kita review laptop yang satu ini. MSI Sword 16, bukan Sword ya, Sword 16. Ini adalah laptop kelas mid-range dengan harga terjangkau dari MSI. Meskipun harga terjangkau bukan berarti speknya abal-abal, dan tentunya terjangkau ini maksudnya untuk spesifikasinya yang tinggi ya. Nah, untuk speknya, prosesor dia pakai Intel Core i7 14700HX, litografinya udah Intel 7 base power 55W, total core-nya ada 20 core dengan 28 thread. Dia punya 8 performance core dan 12 efficient core. Maksimum turbo frekuensi ada di 5,5 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada di 33 MB. Integrated graphics-nya adalah Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit dan tentunya sudah support akselerasi QuickSync dan AV1. RAM-nya yang terpasang adalah 16 GB DDR5 5600 langsung dual channel. Nah, dia kan pakai 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade kapasitasnya kalau dibutuhkan. Kalau katanya MSI sih ya, RAM laptop ini bisa di-upgrade sampai 96 GB. Untuk storage-nya 1 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Menariknya di laptop ini ada 2 slot SSD M.2 ya, yang salah satunya itu udah support SSD PCIe NVMe Gen 5. Dan itu yang belum diisi. Jadi kalau mau upgrade dengan yang Gen 5, pasang aja di situ, bisa ya. Nah, untuk discrete GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4070 laptop. Arsitekturnya tentunya sudah Ada Lovelace dengan 4608 CUDA cores. VRAM-nya 8GB GDDR6. Maksimum TGP-nya up to 115W dan sudah support fitur resizable bar. MSI Sword HX series ini juga dilengkapi dengan Max Switch yang memungkinkan kita untuk mengatur mode GPU. Ada 3 mode yang dapat kita akses dalam aplikasi MSI Center, yaitu Discrete Graphics Mode. Ini hanya menggunakan discrete GPU dari Nvidia. Lalu ada MS Hybrid Graphics Mode. Integrated GPU dan discrete GPU-nya aktif. Lalu ada Integrated Graphics Mode. Nah, ini hanya pakai Integrated GPU aja ya, atau IGP-nya aja. Untuk konektivitas dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211 dan Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya ada di 65 Wh dan OS-nya pakai Windows 11 Home. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Material ini polikarbonat ya. Nah, dari segi desain, tampilan bagian belakang MSI Sword 16 ini terlihat simple dan minimalis. Hanya ada logo naga khas MSI di bagian tengah atas. MSI menyebutkan bahwa desain ini terinspirasi dari sebuah pedang. Bagian pinggir dari back cover ini juga mereka buat sedikit melengkung mengikuti bentuk sebuah pedang. Untuk warna ini namanya adalah Cosmos Grey alias abu-abu gelap di sini. Untuk dimensinya, panjangnya 35,9 cm, lebar 26,64 cm dan ketebalannya untuk area paling tipis ada di 2,18 cm, sementara area paling tebal ada di 2,77 cm. Untuk bobot laptopnya aja di 2,42 kg. Lalu untuk charger, ini charger 735 gram dan ini adalah charger 200 watt. Total bobot kalau dibawa semuanya ada di 3,16 kg. Memang agak sedikit lebih berat, tapi ini wajar untuk prosesor dan GPU yang digunakannya. Beralih ke layarnya, ini adalah panel IPS level ya, bukan berarti panel IPS yang jelek, bukan. Cuma nggak boleh pakai nama IPS aja ya. Untuk ukurannya ada di 16 inci, resolusinya QHD+ atau 2560x1600 dengan aspek rasio tentunya di 16:10. Refresh rate-nya di 240 Hz. MSI mengklaim kalau layar ini memiliki color gamut mencapai 100% DCI-P3. Nah, kalau berdasarkan pengujian kami, gamut coverage ada di 96,5% DCI-P3 dengan volume di 101,4% DCI-P3. Ya, sudah mendekati klaim mereka ya. Sementara untuk tingkat kecerahannya ada di 491 nits. Ini untuk panel IPS sih terang banget sebetulnya. Untuk bingkai layar kanan kiri ini cenderung tipis, sementara yang atas agak tebal karena ada webcam di situ. Nah, sayangnya laptop ini masih pakai kamera 720p 30 fps. Belum begitu kekinian di 1080p ya. Tapi kameranya sudah dilengkapi dengan webcam shutter yang merupakan penutup fisik dan juga memiliki teknologi 3D noise reduction atau 3D
HDR. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, saat ini saya sedang berada di dalam studio Jaga Review TV untuk menguji kemampuan kamera dari MSI Sword 16. Untuk hasilnya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Lalu sekalian saja kita menguji kemampuan mikrofon dari laptop ini dengan kondisi kipas diatur ke maksimal. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oh iya, sebagai pembanding ini adalah hasil perekaman suara menggunakan smartphone untuk menunjukkan kondisi ruangan saat ini. Sementara yang ini adalah hasil perekaman menggunakan mikrofon dari MSI Sword 16. Jadi bagaimana? Suara saya masih dapat terdengar dengan jelas kan? Lanjut untuk audionya, di sini MSI menggunakan 2 kali audio speaker yang 2 watt. Sama seperti laptop MSI lainnya, Sword 16 juga dibekali dengan software Nahimic yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan ada equalizer juga di sini. Untuk kualitasnya sendiri udah tergolong oke ya, dan suaranya cukup lantang di sini. Beralih ke konektor, di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang udah support power delivery, lalu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-A. Beralih ke kanan ada satu Kensington lock, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-A yang besar, dan ada satu audio combo jack 3,5 mm. Kalau di belakang itu ada satu DC in, ada Ethernet port, ada HDMI 2.1 dan ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar. Jadi jumlah portnya tergolong banyak di sini. Mau pasang 2 monitor eksternal sekaligus? Bisa ya. Iya, karena selain bisa dihubungkan dengan kabel HDMI, port USB Type-C di laptop ini juga bisa dikoneksikan ke monitor eksternal. Lanjut untuk keyboardnya, ini adalah 24 zone RGB gaming keyboard yang dilengkapi dengan tombol numpad di sebelah kanan. Kemudian untuk tombol WASD itu juga dibuat transparan yang membuatnya tampil mencolok di antara tombol-tombol lainnya. MSI menyebutkan kalau laptop ini punya key travel ada di 1,7 mm. Wah, ini dalam sih ya. Ini cukup nyaman untuk dipakai untuk mengetik. Untuk tombol power ini menyatu dengan layout keyboard, tapi karena ini menggunakan layout yang full size, jadi kecil kemungkinan kita untuk salah pencet ya. Karena dia jauh di sebelah kanan. Selain itu, tombol powernya juga dibuat lebih berat kalau dipencet ketimbang tombol yang lainnya. Jadi ya nggak mungkin langsung mati aja kalau kesenggol. Lalu untuk backlit ini ada 5 tingkat kecerahan dan semua dapat diatur dengan menekan tombol function plus F8. Sementara untuk mengatur RGB-nya ya, ada kan ya, itu bisa pakai aplikasi MSI Center. Nah, untuk touchpad, MSI meletakkannya di center to body ya, untuk estetik mungkin ya. Jadi ini membuat telapak tangan kita sering masuk ke area touchpad pada saat kita sedang mengetik. Dan ini juga membuat tombol klik kanan touchpad kadang-kadang kepencet pada saat kita ngetik ya. Untungnya, keyboard ini memiliki fitur palm rejection. Tapi kalau mau aman ya, kita bisa mematikan touchpad ini dengan shortcut function plus F4. Oke, sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Di sini MSI menggunakan sistem pendingin Cooler Boost 5 dengan shared pipe design yang terdiri dari 2 kipas dan 5 heat pipe. Nah, untuk buangan panasnya, MSI menyatakan bahwa laptop ini punya 6 buah exhaust yang mengarah ke bagian kiri, kanan, dan belakang laptop. Nah, di belakang ini ada 2 yang menghadap ke atas. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Terdapat 5 mode pengaturan performa yang dapat diubah melalui software MSI Center. Yang pertama ada MSI AI Engine. Di sini laptop akan secara otomatis mengubah mode performa sesuai dengan beban kerja aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, saat mode baterai, mode performa akan otomatis diubah ke super battery saat kapasitas baterainya ada di 30% atau kurang. Lalu ada extreme performance, ada balance, ada silent, dan ada super battery. Nah, untuk kecepatan fan itu bisa diatur secara manual saat menggunakan mode extreme performance. Pilihannya ada auto, cooler boost, nah ini putaran 100% terus-menerus ya. Lalu ada advance, di mana pengguna dapat mengatur sendiri kurva kecepatan fan berdasarkan suhu komponen CPU dan GPU. Nah, untuk kecepatan fan juga bisa diubah dengan tombol function plus panah atas. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 selama 30 menit. Untuk skor tertinggi di mode balance ada di 21.288 poin. Di mode extreme performance dengan fan cooler boost itu ada di 25.539 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance terlihat di awal run skor bisa mencapai di atas 20 ribuan dan bergerak stabil di kisaran 17 sampai 18 ribuan poin. Sementara di mode extreme performance dengan fan cooler boost kita bisa mendapatkan 20 hingga 25 ribuan poin. Nah, untuk suhu kerjanya di mode balance beberapa kali terlihat bahwa suhu sempat spike hingga di atas 90 derajat Celcius. Tapi ini cuma spike kecil aja. Karena pada dasarnya CPU itu bisa dipertahankan dengan stabil di kisaran 68 derajat Celcius secara keseluruhan. Sementara itu di mode performance terlihat di sini suhunya lebih fluktuatif dengan suhu tertinggi bisa mencapai 97 derajat Celcius dan paling rendah di kisaran 60 derajat Celcius. Untuk average-nya atau rata-ratanya ada di 75 derajat Celcius.
Ini sebetulnya tergolong aman, apalagi kalau melihat bahwa Cinebench ini kan adalah software yang ngegasnya cuma di prosesor doang, 100% secara terus-menerus. Ya, ini akan beda dengan software-software atau aplikasi yang modern. Oke, bicara soal aplikasi, kita langsung coba aja pakai Blender ya di barbershop scene yang berat ya. Untuk CPU render selesai dalam waktu 18 menit 44 detik dan dengan GPU render selesai dalam waktu 2 menit 36 detik. Ini kencang ya. Untuk suhunya, kita lihat suhu CPU dari kisaran 47 sampai 66 derajat Celcius saja. Nah, kan, lalu GPU dari kisaran 41 sampai 56 derajat Celcius. Kelihatan ya, kalau gini jadinya aman ya. Lalu untuk Adobe Premiere Pro CC 2024 ya. Untuk videonya kita pakai yang 4K 60 2 menit 7 detik. Dengan software on ini saya dalam waktu 7 menit 51 detik. Kalau kita pakai CUDA, ini saya dalam waktu 1 menit 48 detik. Ini kencang ya. Lalu untuk 1080p 60 fps durasi yang sama dengan software on ini saya dalam waktu 1 menit 2 detik. Kalau pakai CUDA hanya 30 detik saja. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export dengan CUDA atau GPU acceleration, suhu CPU ada di kisaran 50 sampai 80 derajat Celcius saja dan GPU-nya lebih rendah lagi di 40 sampai 57 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini kita pakai yang versi gratisnya. Untuk 4K 60 ya, kalau kita ekspor selesai dalam waktu 3 menit 11 detik, lumayan kencang nih. Lalu untuk 1080p 60 fps, ini hanya butuh waktu 46 detik saja. Lagi-lagi kencang di sini ya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan ekspor yang 4K 60 tadi ya, suhu kerja CPU terlihat bergerak naik turun di kisaran 55 derajat Celcius hingga paling tinggi bisa sampai 98 derajat Celcius. Sementara GPU adem di 50 sampai 63 derajat Celcius. Untuk suhu CPU-nya emang terlihat agak tinggi, tapi mengingat ini pengujian dengan software DaVinci Resolve versi gratis, ini masih tergolong wajar. Lanjut untuk Trademark Graphic Score di Firestrike DirectX 11 dapat 32.249 poin, untuk Time Spy DirectX 12 dapat 12.788 poin. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan Time Spy stress test di suhu GPU itu dari kisaran 70 sampai 75 derajat Celcius. Oke, masih aman. Lanjut ke gaming testnya dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir, Assassin's Creed Mirage ya, settingannya di 2560x1600, kita lihat bahwa suhunya setelah 30 menit dimainkan, average suhu CPU ada di kisaran 70 derajat Celcius dan rata-rata suhu GPU ada di 71 derajat Celcius. Nah, kemudian untuk game yang sama, suhu permukaannya bisa dilihat di sini ya, titik terpanas di keyboard itu ada di area huruf F dan G dengan suhu berkisar 52 sampai 53 derajat Celcius. Sayangnya posisi huruf F dan G ini berdekatan dengan area tombol WASD yang membuat suhu tombol tersebut yang WASD itu mencapai 42 sampai 43 derajat Celcius. Agak hangat di sini. Kemudian di area bodi sebelah atas keyboard suhu terlihat mencapai 48 derajat Celcius. Lalu untuk area palm rest terlihat adem sini ya, masih di bawah 35 derajat Celcius. Lanjut untuk pengujian SSD-nya. Dengan Crystal Dismark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4496 MB per second dan tulis di 3392 MB per second. Ya, ini baru mirip-mirip sama SSD PCIe Gen 3 sebetulnya ya. Jadi nggak kencang-kencang amat ya. Tapi berhubung ini udah di atas 3000 MB per second, ini udah tergolong kencang sebetulnya.
Oke, sekarang kita tes kemampuan daya tahan baterainya ya. Kita tes di kondisi default dulu. Mode performance ada di balance. Berarti 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya untuk local video playback 1080p kita dapat 5 jam 30 menit. Ya, ini agak kurang memuaskan sebetulnya. Oke, sekarang kalau kita serahkan pada MSI AI Engine, bagaimana ya? Berarti masih sama, 150 nits dengan volume di 25%. Hasil ternyata MSI AI Engine ini bisa berfungsi dengan baik di sini ya. Kita lihat kita dapat 6 jam 42 menit atau hampir 7 jam. Hasilnya sudah cukup memuaskan lah untuk kelas prosesor yang kencang dengan GPU yang kencang seperti ini. Lanjut untuk chargingnya, 30 menit pertama terisi di 28%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 6 menit. Ini tergolong normal. Kalau terkait harganya bisa langsung cek di deskripsi. Yang jelas ini harganya menarik banget untuk spesifikasi yang dimilikinya. Untuk kelengkapannya tentu saja dilengkapi dengan MS Office Home and Student 2021. Jadi ya nggak usah beli-beli lagi atau langganan lagi ya. Lalu ada MSI Essential Backpack dan ada garansinya itu selama 2 tahun. Oke, kita langsung masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, posisi touchpadnya ini center to body ya, jadi sedikit kurang nyaman pada saat kita pakai buat mengetik. Kemudian suhu permukaannya ya di area dekat tombol WASD ini agak tinggi, jadi sedikit kurang asik aja. Lalu kameranya ini baru yang 720p 30 fps. Dan tentunya bobotnya ini bukan laptop yang tipis dan ringan ya. Jadi wajar sih kalau melihat bahwa CPU dan GPU-nya emang kelas atas. Jadi bobotnya dapat total kalau dibawa 3 kilo. Setara lah dengan performa yang ditawarkan. Oke, lanjut untuk poin menariknya. Jelas, yang pertama ini menarik karena ini adalah laptop yang menggunakan discrete GPU RTX 4070 dengan CPU Intel Core i7 seri HX yang sesungguhnya ini murah saat video ini dibuat. Prosesornya udah cukup untuk multitasking gila-gilaan, sementara GPU-nya kita udah lihat ya, kencang banget. Untuk layarnya ini juga udah mantap pakai QHD dan sudah mendekati 100% DCI-P3. Refresh rate-nya juga tinggi di 240 Hz. Desainnya tergolong low profile, cocok lah untuk segala kalangan ya. Kemudian dia sudah siap untuk SSD PCIe Gen 5 ya. Lalu meskipun belum punya port Thunderbolt, tapi konektor laptop ini tergolong lengkap sebetulnya. Bisa dipasang ke 2 monitor eksternal sekaligus. Kemudian kita bisa lihat bahwa MSI AI Engine-nya cukup cerdas ya mengatur pola penggunaan baterainya. Dan tentu saja dia sudah menggunakan Wi-Fi 6E. Pertanyaannya, laptop ini cocoknya untuk siapa? Nah, untuk para gamer yang lagi nyari laptop performa tinggi tapi harganya relatif terjangkau untuk apa yang diberikan, jelas ini salah satu pilihan yang oke banget. Game AAA oke, game kompetitif terbang di sini ya. Layarnya juga udah asik banget di 240 Hz. Kemudian untuk konten kreator, laptop ini juga bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian ya. Karena perpaduan dari Core i7 14700HX dengan RTX 4070 di laptop ini membuatnya siap banget untuk aplikasi-aplikasi berat yang kalian gunakan. Tenang, ini prosesornya prosesor laptop, bukan prosesor desktop ya. Perhatikan itu. Mau buat ngedit video 4K 60 nggak ada masalah. Rendering 3D oke, buat CAD oke juga ya, aman. Lalu ini juga akan cocok untuk pekerja kantoran yang butuh laptop high performance. Karena yang satu ini desainnya juga cukup low profile ya, jadi nggak malu-maluin gitu. Nggak kayak pakai laptop gaming banget gitu untuk diajak meeting. Pada akhirnya, kalau yang kalian cari adalah sebuah laptop high performance tapi harganya relatif terjangkau untuk performa yang ditawarkannya, laptop yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.